Bayangkan hidup dalam ketakutan setiap hari, dikelilingi oleh suara tembakan, jeritan, dan keputusasaan. Inilah kisah kelam Srebrenica, pembantaian terbesar di Eropa setelah Perang Dunia II. Lebih dari 8.000 Muslim Bosnia dibantai dengan keji di tengah pengawasan dunia yang diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa dalang di balik tragedi berdarah ini, dan mengapa dunia membiarkannya? Mari kita telusuri sejarah kelam yang tidak boleh dilupakan. Konflik berdarah di Bosnia pada tahun 1992 sampai tahun 1995 dipicu oleh pecahnya Yugoslavia. Yugoslavia atau Republik Federal Sosialis Yugoslavia yang didirikan pada tahun 1943 selama Perang Dunia II adalah sebuah federasi yang terdiri dari 6 republik: Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Yugoslavia dipimpin oleh Maršal Josip Broz Tito setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan warga Muslim, Katolik, dan Ortodoks berdampingan di dalamnya. Setelah kematian Tito pada tahun 1980, nasionalisme berlandaskan etnis mulai meningkat. Pada tahun 1991, negara-negara Yugoslavia mulai terpecah-pecah menurut garis etnis. Slovenia dan Kroasia mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada Juni 1991 yang memicu perang. Ketika kebangkitan Serbia Raya menyeruak pada Februari tahun 1992, sebuah referendum tentang kemerdekaan diadakan di Bosnia dan Herzegovina. Sebanyak 99,7% warga Bosnia dan Herzegovina memilih ya atau merdeka. Namun, para pemimpin Serbia Bosnia memboikot referendum untuk mencegah kemerdekaan. Meski demikian, kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina tetap dideklarasikan secara resmi pada tanggal 1 Maret tahun 1992 dan diakui secara internasional pada April tahun 1992. Tak lama setelah referendum, pasukan Serbia merebut kota Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina, dan mulai teror berdarah selama 4 tahun. Sejak Mei tahun 1992, pasukan Bosnia Serbia di bawah komando Jenderal Ratko Mladic melakukan penembakan untuk menargetkan wilayah sipil kota dan lembaga-lembaga utama, membunuh, melukai, dan menimbulkan teror terhadap penduduk sipil. Selama periode memilukan ini, hampir semua bangunan cagar budaya, agama, dan tempat tinggal Sarajevo hancur sebagian atau seluruhnya. Pengepungan Sarajevo mengakibatkan lebih dari 11.000 orang tewas. 1.600 diantaranya adalah anak-anak. Antara tahun 1992 sampai dengan tahun 1995, warga Sarajevo menjadi sasaran penembakan setiap hari dan serangan penembak jitu, serta terputus dari seluruh dunia. Kemudian mulai dari Januari hingga Maret tahun 1993, pasukan Bosnia Serbia menyerang daerah Karska di sebelah timur Bosnia dan Herzegovina. Ribuan Muslim melarikan diri ke area aman yang didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Srebrenica dan Zepa dengan harapan menemukan keselamatan. Setelah itu, pasukan Serbia Bosnia mulai memusatkan perhatian khusus untuk merebut wilayah Srebrenica dan Zepa yang berlokasi strategis dan mengusir penduduk Muslim Bosnia yang melarikan diri ke sana. Pada tanggal 8 Maret 1995, Radovan Karadzic, pemimpin politik Serbia Bosnia, memerintahkan pasukan Serbia untuk melenyapkan kantong-kantong Muslim di Srebrenica dan Zepa. Pasukan Serbia Bosnia mulai menyerang wilayah Srebrenica pada tanggal 2 Juli tahun 1995. Serangan di daerah ini berlanjut hingga tanggal 11 Juli tahun 1995 ketika Ratko Mladic dan pasukan Serbia Bosnia memasuki Srebrenica. Pasukan itu meneror Muslim Bosnia yang secara paksa dipindahkan ke daerah-daerah di luar Srebrenica, dan banyak dari mereka melarikan diri melalui hutan menuju Tuzla, wilayah bebas. Sebagian besar dari kelompok ini terdiri dari warga sipil. Lebih dari 7.000 tahanan Muslim Bosnia yang ditangkap di daerah sekitar Srebrenica dieksekusi mati pada tanggal 13 Juli
sampai tanggal 19 Juli tahun 1995. Setelah perang, lebih dari 40.000 orang hilang dan lebih dari 3.000 kuburan massal telah ditemukan berisi jenazah korban pembantaian tahun 1995. Dari Agustus tahun 1995 hingga November tahun 1995, pasukan Serbia Bosnia berpartisipasi dalam upaya terorganisir dan komprehensif untuk menyembunyikan pembantaian di Srebrenica. Hingga saat ini, jenazah korban masih diidentifikasi menggunakan teknik DNA yang kompleks. Tercatat sebanyak 8.372 orang tewas di Srebrenica dengan lebih dari 1.000 mayat korban masih belum ditemukan hingga sekarang. Dilansir dari Britannica, Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia menyimpulkan bahwa pembantaian di Srebrenica ditambah dengan pengusiran massal warga sipil Bosnia sama dengan genosida. Pengadilan tersebut menyematkan tanggung jawab utama atas kejahatan ini kepada perwira senior di tentara Serbia Bosnia. PBB dan negara-negara barat juga menerima sebagian kesalahan karena gagal melindungi laki-laki, perempuan dan anak-anak Bosnia di Srebrenica yang pada tahun 1993 ditetapkan sebagai daerah aman oleh Dewan Keamanan PBB. Melalui kesalahan penilaian dan ketidakmampuan untuk mengenali ruang lingkup kejahatan yang menghadang kami gagal melakukan bagian untuk membantu menyelamatkan rakyat Srebrenica dari kampanye pembunuhan massal, tulis Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam tinjauan internal tahun 1999.